Biarlah kegiatan pada hari ini boleh berjalan dengan lancar. Sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita akan membuka kegiatan ini dengan doa. Dengan hormat, Pak Sarmana boleh memimpin kita di dalam doa pembukaan. Pak Sarmana, silakan. Ya, saya mungkin cukup saja. Mari kita berdoa untuk agama dan pekerjaan kita masing-masing. Maka ini saya pimpin secara dulu. Berdoa memulai. Urusan yang dewasa. Terima kasih atas anugerah untuk pada hari ini, di mana pagi hari ini kita dianugerahkan kesehatan sehingga di rapat ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Urusan yang dewasa berikanlah hamba keselamatan. Semoga hamba jauh dari halal dan kerintangan. Oh, bisa. Oh, doa sisa. Terima kasih kepada Pak Sarmana yang sudah memimpin kita di dalam doa pembukaan. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama masuk ke dalam diskusi pada Ibu Ketia. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kejadian yang dikatakannya kepada saya. Selamat pagi Bapak Ibu yang duduk di tempat saya banggakan. Dan pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama melaksanakan rapat agenda program sekolah. Jadi tugas kita pada diskusi kita kali ini, kita ingin memetakan apa saja program yang telah kita lakukan dan apa saja program yang akan kita laksanakan di tahun 2025. Mungkin boleh dari tahun TK Ibu Elizabeth nanti lanjutnya membahas di atas 29 saja, karena nanti hasilnya rekamannya nggak terlalu bagus kalau misalnya ada suara dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, kita menggunakan waktu yang sangat sedikit ini, kita tidak lama-lama karena memang agenda kita cukup padat. Terima kasih Bapak Ibu telah menjalankan satu tahun ini dengan usaha upaya Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu dengan segenap usaha ingin memadukan sekolah kita ini bersama. Tentunya kemajuan sekolah itu akan terukur apabila program-program sekolah kita dijalankan dengan baik. Bapak Ibu, kita akan mengevaluasi untuk program-program yang telah kita lakukan di tahun 2024. Apa saja program tersebut? Kita lihat sama-sama. Yang pertama itu program K3. K3 ini rencananya nanti kita jadikan P3, karena begitu kita sebutkan kencing itu ada yang senyum-senyum mulutnya, jadi kita ganti dengan kata pipis, tapi sama P3, pipis 3 kali. Ini program K3 kita, yaitu kencing 3 gayung, di kloset 2 gayung, di lantai itu 1 gayung. Permasalahannya sehingga program ini ada, toilet yang berbau tidak sedap di siang hari. Solusinya warga sekolah menerapkan K3, yaitu jika pipis wajib menyiram 2 gayung di kloset dan 1 gayung di lantai toilet. Hasilnya toilet tidak lagi berbau, tidak sedap dan nyaman saat digunakan warga sekolah. Program ini dinyatakan sukses
menurut Bapak Ibu, adakah permasalahan kita saat kita melakukan program K3 ini? Selama ini kan kita bolak-balik nih ke WC nih. Nah, Bapak Ibu boleh lihat sendiri WC kita bersihnya kapan, kotornya kapan, dan mengapa kotor. Silahkan Bapak Ibu tulis di kertas ini. Karena kalau kita mau diskusi, waktu kita juga tidak panjang. Cukup Bapak Ibu tulis di kertas ini sebagai bahan refleksi bagi kita.
jalan dulu Bapak Ibu supaya tak perlu nanti berkasnya baru kita bahas bersama. Kemudian Bapak Ibu telah saya bagikan lembar yang kedua, yaitu ada 6 lembar Bapak Ibu. Kemudian di lembar yang kedua ini Bapak Ibu membahas tentang program Stopbukti, sama seperti K3 tadi. Program Stopbukti ini adalah stop bullying di SMP. Permasalahannya adanya laporan terhadap tindak bullying di sekolah. Kadang-kadang, meskipun tidak sering. Solusi yang sudah kita lakukan di tahun 2024 yaitu membuat tim pengaduan kasus bullying yang kita berikan di Forensik. Kemudian membuat seminar terjadwal tentang bullying, bekerja sama dengan kepolisian, kemudian pembentukan tim satgas anti bullying. Hasilnya kasus bullying hampir tidak ada karena gerakan cepat tanggap dari tim satgas. Program ini dinyatakan sukses, namun perlu perhatian lebih lanjut dan rajin membuka link pengaduan. Untuk kasus ini koordinatornya adalah dari tim satgas anti bullying. Bapak Ibu, untuk program kita yang ini silahkan Bapak Ibu beri komentar, solusi ataupun apa saja yang menurut Ibu Bapak Ibu masih janggal di hati atau pikiran Bapak Ibu, masukan juga boleh untuk program Stopbukti di lembar yang kedua. Nanti Bapak Ibu silahkan menulis kembali di samping kertas Bapak Ibu, diberi nama Stopbukti, terus tempel saran ataupun kritik Bapak Ibu di sebelahnya. Saya beri waktu 1 menit dari sekarang. Apabila memang tidak ada, Bapak Ibu boleh mengusulkan. Dan Bapak Ibu boleh mengatakan pas misalnya, atau apa saja lah, misalnya apakah ini perlu evaluasi atau apa.
kegiatan kelas ini. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan ke program yang ketiga, yaitu program Little School. Believing After School. Permasalahannya, mengapa program ini ada? Kebutuhan untuk berbagi setiap selesai KBM karena selalu ada masalah harian. Solusi mengadakan briefing untuk para guru setiap pulang sekolah. Hasilnya, guru lebih mudah menemukan solusi pada masalah harian di kelas. Program ini dinyatakan gagal karena hampir jarang diadakan dengan faktor lupa. Koordinatornya guru piket. Perlu evaluasi dan perbaikan untuk kesinambungan program ini. Bapak Ibu silahkan mengisi kembali di lembar yang ketiga. Waktunya juga sama 1 menit dari sekarang. Untuk program briefing after school kita. Saking udah lamanya kita tak melakukan ini, mau nyebutnya pun agak kesulit di data yang Bapak Ibu.
komunitas belajar. Kita tidak punya komunitas belajar Bapak Ibu. Permasalahannya adalah kebutuhan untuk berbagi antar PTK. Solusinya menjadwalkan kombel sebulan sekali yang kadang kita lakukan, kadang juga tidak. Jadi ini kita faktor waktu dan faktor kesibukan ini termasuk salah satunya. Bagaimana solusinya terhadap faktor-faktor ini supaya kombel ini bisa berjalan sesuai dengan yang telah kita sepakati bersama. Bapak Ibu yang akan solusinya. Guru-guru saling hasilnya, guru-guru saling berdiskusi dalam memenuhi kebutuhannya dalam proses pembelajaran, kurang lebih sih seperti Bitter School tadi, Briefing After School. Cuma kalau Briefing After School kita mengadakannya setiap pulang sekolah. Kalau kombel ini mengadakannya, jadi dia bisa seperti mau pelatihan, mau teaching juga bisa untuk kombel ini. Kemudian program ini dinyatakan belum selesai Bapak Ibu, karena semester 2 ini jarang dilakukan dengan alasan kesibukan. Koordinatornya merupakan ketua kombel. Jadi silakan Bapak Ibu isi di kertas kelima tentang program kombel kita. Apa solusinya? Apa saran dari Bapak Ibu untuk kegiatan kombel supaya bisa efektif di 2020? Silakan Bapak Ibu. Waktunya
jika memang tidak ada ide, silakan Bapak Ibu katakan dulu saja, atau tidak ada, tidak masalah. Oke Bapak Ibu, kita akan membagi Bapak Ibu menjadi P pasangan. Jadi jadinya 6 pasang yang akan membahas program ini. Kita akan membagi kelompok atau pasangan tersebut dalam bentuk hitungan dari 1 sampai 6 dari Pak ini ke siapa lain? Oke, berarti ada satu yang sendirian. Satu dengan satu khusus untuk mencari ide atau saran terbaik pada program K3. Program pertama, cari saran terbaik dari kita semua hari ini. Saran terbaik itu punya siapa? Cukup pilih satu, punya salah satu dari rekan-rekan kita. Silakan dibacakan dan mengapa Bapak Ibu tertarik dengan saran dari teman-teman. Kemudian yang kedua juga seperti itu. Yang kedua kelompok kedua akan mencari saran terbaik atau masukan terbaik dari program Story. Yang ketiga dari program Bitter School. Yang keempat Jumat Ibadah. Yang kelima Kombel. Dan yang keenam Studi Group. Silahkan Bapak Ibu berjalan-jalan untuk melihat saran dari teman-teman mata.
Ini punya siapa? Oke, Ibu udah tahu tempatnya? Ada yang sendirian nggak? Ada yang jomblo? Pak Heri. Ya, dapat. Ayo. Ada semua. Oke, silakan dari kelompok satu. Siapa yang mau menyampaikan untuk program pertama? Cukup satu orang nggak? Salah satu saja. Perwakilan. Ya, boleh ke depan. Pilih yang mana? Ya, silakan upload dulu. Kita kasih upload dulu. Jadi program pertama tentang kebersihan WC. Jadi saran saya, guru dan siswa-siswi setelah ke toilet itu harus dibersihkan sampai bersih, baik itu buang air kecil maupun buang air besar. Dibersihkan, disiram, disapu sehingga WC itu bersih, tidak penyebaran hawa bau. Itu menghindari dari hawa bau tidak sedap khususnya. Jadi saran saya seperti itu. Jadi guru dan siswa-siswi setelah menggunakan WC disiram, disapu sampai bersih sehingga menghindari hawa yang tidak sedap. Barangkali seperti itu saran saya. Oke, berarti sama. Oke, silakan Pak Doni. Oke, selamat pagi. Di sini saya memberikan sedikit tambahan untuk masalah program K3. Saya lihat WC kita cukup bersih. Cuman di situ jumlahnya masih sangat minim. Di situ bukan hanya belum dibagi antara mana WC siswa, mana WC guru. Jadi saran saya perlu ditambah unit WC agar bisa dibedakan mana WC siswa dan mana WC guru. Yang kedua, saya lihat WC kita ini terlalu banyak barang asing yang masuk. Jadi perlu pengadaan gabung segala macam agar orang umum tidak sembarangan masuk ke WC sekolah. Itu saja saran dari saya. Sekian dan terima kasih. Sepertinya mereka mengambil saran dari mereka sendiri. Ya, udah masalah. Oke, silakan kelompok 2. Perwakilan saja silakan.
penting apa sih yang akan kita lakukan di sekolah, yang telah kita dapatkan pada hari itu. Jadi seperti itu isinya. Kemudian untuk kelompok 4, waktu dan tempat kita persilahkan. Selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini kami memilih saran dari Pak Rudini ya, di mana untuk program Jumat Ibadah perlu kesepakatan guru-guru mendampingi siswa agar tetap berjalan. Karena seperti yang sudah dikatakan Bu Felicia, siswa ini akan tergerak jika kita membersamai mereka. Jadi guru-guru bersama-sama kita melanjutkan program Jumat Bersih ini demi menumbuhkan rasa toleransi pada siswa. Terima kasih. Berarti Januari ini kita di mana Bu Judika? Pura. Untuk Januari. Silahkan disusun programnya dan kita bersama membersamai siswa-siswi kita. Oke, Bapak Ibu silahkan duduk berakhir. Tidak ada yang saling tutup nih, dia sendirian. Dua dan 5 ya? Oh 5. Silakan 5. Melajuan saja. Selamat pagi semuanya. Jadi kami dari kelompok 5 akan menyampaikan beberapa pendapat terbaik dan ternyata pendapat kita semua itu yang terbaik semua. Jadi kami berdua dalam satu tim sepakat untuk menyimpulkan semua dari yang terbaik di kita semua. Di sini kita membutuhkan namanya komitmen bersama. Karena saya lihat dari saran dan solusi dari teman-teman semua, kita perlu menyusun jadwal dari semuanya. Jadi ini perlu juga komitmen jadwal yang sudah ditentukan, jangan lagi ditunda atau jangan sampai minggu depan lagi karena sudah terjadwal itu. Tadi kita sudah berkomitmen. Itu dari kelompok ini. Terima kasih. Oke, itu sudah berakhir. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Ini kelompok terakhir nih, saya sendiri. Saya akan mengambil saran terbaik itu dari Ibu Okta tadi itu. Kemudian saran-saran tadi sudah saya baca semua. Sesuai yang ditulis dilanjutkan, bisa disimpulkan dilanjutkan. Nah, mungkin saya tambahkan sedikit, kita perlu adanya kendaraan khusus untuk studi itu. Terima kasih. Kita bertanya-tanya. Nanti kita bikin proposalnya, kita coba ajukan. Saya menarik sekali Bu, kegiatan kita ini Jumat Ibadah ya. Jadi semangat beribadah ini untuk meningkatkan moderasi siswa-siswi tentang beragama, toleransi antar beragama, menghargai dan saling membantu beragama. Jadi di Jumat Bersih, Jumat Ibadah itu meningkatkan nilai-nilai moderasi beragama siswa-siswi. Itu luar biasa sekali. Kadang-kadang barangkali tidak semua sekolah yang melakukan seperti itu. Ya, kita Ini luar biasa sekali. Kita pertama di Kalimantan Barat. Ya. Dan setelah program ini dijalankan 3 bulan, ada sekolah lain di tempat lain itu yang minta program ini dari saya, itu di Kubu Raya dengan Bintang. Jadi mereka minta kirimkan programnya, kita kirimkan kemarin untuk mereka ada adopsi. Dan ternyata program ini sudah luar biasa. Ya. Di mana
kita mau menetapkan ilmu toleransi dengan anak-anak, ilmu untuk menghargai agama lain. Jadi seperti itu. Bapak Ibu, sebenarnya banyak yang mau kita bicarakan, tapi kita bisa lanjutnya di tahun depan karena memang saya juga ada agenda di lain. Program untuk 2025 kemarin kita udah membahas ini, jadi program ini kita udah bahas terus, ini untuk yang ketiganya Bapak Ibu. Yang beda kemarin itu hanya membuat lingkungan sekolah seperti dunia industri yang sudah kita usahakan untuk masukkan di atas, kemudian menghadirkan tamu nanti juga di 2025. Ini menjadi perhatian Bapak Ibu untuk poin keempat, membuat produk bunga matahari. Ini tolong disusun lagi programnya, disusun sebaik-baiknya. Kalau program ini mampu menjadi program unggulan, kita luar biasa. Karena memang orang lain tidak punya untuk yang ini. Untuk jenis bunganya Bapak Ibu kedepannya silahkan menyesuaikan. Ini bagi apa yang diperlukan Bapak Ibu silahkan dicatat, misalnya kayak mesin rumput, obat semprot, ini kan campur, silahkan didata dulu. Kalau bisa minggu-minggu ini sudah ada aturan mainnya lah istilahnya untuk poin keempat untuk rencana penambahan pembangunan ini. Jadi itu Bapak Ibu seputar kegiatan kita yang telah kita laksanakan 2024 dan akan dilanjutkan di 2025 serta program-program baru yang baru kita perkenalkan untuk di 2025. Untuk yang tadi Bapak Ibu silahkan koordinator bidang masing-masing menyusun sesuai saran dan masukan dari teman-teman tadi. Jadi silahkan koordinator bidang disusun kembali agendanya untuk 1 tahun berjalan ini, kemudian silahkan diserahkan kepada saya. Kalau bisa awal Januari itu sudah, sehingga kita bisa action. Tidak harus Bapak Ibu seperti program Bintang School, ini program kesiswaan, moving after school. Jadi apa saja yang bagaimana caranya supaya program ini berjalan